Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini. Dan terima kasih pula kepada Bapak dosen pengampu kita, yaitu Bapak Ahmad Harun SPD MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan kembali tentang materi yang telah dijelaskan Bapak pada pertemuan yang lalu. Baik, langsung saja saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firgiawan Ramadan dari kelas A dengan NIM 23040450136 dari Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang pendekatan program penyusunan bimbingan dan konseling. Yang kita ketahui, pendidikan memiliki peran utama dalam membentuk masa depan individu dan masyarakat. Dalam konteks ini, bimbingan dan konseling di sekolah memiliki peran yang sangat penting. Program bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu siswa mencapai perkembangan pribadi, akademik, dan sosial yang optimal, serta mengatasi masalah-masalah yang mungkin mereka hadapi. Nah, di slide selanjutnya yaitu tentang pengertian program BK. Menurut Prayitno tahun 2000, program BK adalah satuan rencana kegiatan BK yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Program BK diartikan seperangkat kegiatan BK yang dirancang secara terencana, terorganisasi, dan terkoordinasi selama periode waktu tertentu dan dilakukan secara kait-mengait untuk mencapai tujuan sementara dari penjelasan Dewa Ketut Sukarti tahun 2003 menyatakan bahwa perencanaan merupakan otot dan urat, yaitu bagian dari pengelolaan dan dikatakan sebagai suatu pemikiran ke masa depan. Dalam itu, semua mencakup tentang program bimbingan dan konseling merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh para profesional untuk membantu individu, khususnya peserta didik, mencapai perkembangan pribadi dan akademik yang optimal, serta mengatasi masalah atau permasalahan pribadi dan sosial. Nah, selanjutnya saya ingin jelaskan tentang jenis program bimbingan dan konseling. Terdapat ada 5. Yang pertama yaitu program tahunan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 tahun ajaran untuk masing-masing kelas rombongan belajar pada satuan pendidikan. Yang kedua yaitu program semesteran, adalah program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester atau 6 bulan yang merupakan jabaran program tahunan. Yang ketiga yaitu program bulanan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 bulan yang merupakan jabaran program semesteran. Yang keempat yaitu program mingguan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 minggu yang merupakan jabaran program bulanan. Dan yang terakhir yaitu program harian, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu. Program harian merupakan jabaran dari program mingguan dalam bentuk satuan layanan atau rencana program layanan dan atau satuan kegiatan pendukung atau rencana kegiatan pendukung pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, jenis program tersebut satu sama lain saling terkait. Program tahunan di dalamnya meliputi program semester di dalamnya meliputi program bulanan di dalamnya meliputi program mingguan, dan program mingguan di dalamnya meliputi program harian. Nah, dari program harian disusun dalam bentuk rencana pelaksanaan layanan atau RPL, atau bisa juga dikatakan satuan layanan atau satlan. Dan yang kedua itu rencana kegiatan pendukung atau RKP, bisa dibilang satuan pendukung atau satkung atau pelayanan BK. Sebagai bentuk khusus rencana pelaksanaan pelayanan atau RPP dalam bidang BK. Nah, selanjutnya saya ingin jelaskan mengenai syarat apa saja sih syarat penyusunan program BK. Nah, adapun syarat-syarat yang dipenuhi dalam penyusunan program bimbingan dan konseling yaitu
Ada 6. Yang pertama, berdasarkan kebutuhan bagi pengembangan peserta didik sesuai dengan kondisi pribadinya serta jenjang dan jenis pendidikan. Yang kedua, lengkap dan menyeluruh, artinya memuat segenap fungsi bimbingan. Kelengkapan program ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, sistematik. Dalam arti program disusun menurut urutan logis atau tersinkronisasi dengan menghindari tumpang tindih yang tidak perlu, serta dibagi-bagi secara logis. Yang keempat, terbuka dan luas, artinya mudah menerima masukan untuk pengembangan dan penyempurnaan tanpa harus merombak program itu secara menyeluruh. Yang kelima, yaitu memungkinkan kerjasama dengan pihak yang terkait dalam rangka sebesar-besarnya memanfaatkan berbagai sumber dan kemudahan yang tersedia bagi kelancaran dan keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang terakhir, yaitu yang keenam, memungkinkan diselenggarakannya penilaian dan tindak lanjut untuk penyempurnaan program pada khususnya dan peningkatan keefektifan dan keefisienan penyelenggaraan program bimbingan dan konseling pada umum. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya yaitu tentang tahap dalam penyusunan program bimbingan. Ada 8 di sini. Jadi yang pertama yaitu mengkaji kebijakan dan produk hukum yang relevan. Yang kedua, menganalisis harapan dan kondisi sekolah. Yang ketiga, menganalisis karakteristik dan kebutuhan siswa. Yang keempat, menganalisis program, pelaksanaan hasil, dukungan, serta faktor-faktor penghambat program sebelumnya. Yang kelima, merumuskan tujuan program baik umum maupun khusus. Yang keenam, merumuskan alternatif komponen dan isi kegiatan. Yang ketujuh, menetapkan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan program. Dan yang terakhir 8, merumuskan rencana evaluasi, pelaksanaan, dan keberhasilan program. Baik, itulah tadi tahap-tahap program bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya di sini ada foto mengenai bagaimana kita mengkonseling orang. Nah, tentunya dalam mengkonseling orang kita harus mempunyai beberapa komponen dalam bimbingan konseling. Tentunya layanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah diklasifikasikan ke dalam 4 komponen layanan, ialah sebagai berikut. Yang pertama mencakup tentang perencanaan, yaitu format RPL atau dengan komponen pokoknya digunakan untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau pelayanan BK, baik untuk kegiatan klasikal terjadwal dalam waktu jam pelajaran maupun non klasikal di dalam dan atau di luar waktu jam pelajaran. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Setelah RPI atau RKP, disiapkan kegiatan berikutnya adalah mengorganisasikan berbagai aspek pokok, terutama menyangkut prasarana dan sarana fisik atau personalia dan administrasi untuk menjamin kelancaran dan suksesnya pelaksanaan RPL atau RKP tersebut. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau pelayanan berdasarkan RPL atau RKP itu terselenggarakan dengan materi dan arah serta aktivitas kegiatan dengan langkah 5 dan dinamika BMB3 serta sekaligus dalam penerapan prinsip, asas dan teknik BK di dalamnya sebagaimana direncanakan dalam RPL dan RKP. Yang keempat, monitoring atau penilaian dalam pelaksanaan RPL atau RKP yang sedang berjalan. Guru BK atau konselor secara langsung memonitor sendiri proses penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah. Tentunya dalam ini kita melakukan itu dan selanjutnya diikuti dengan kegiatan penilaian atas hasil yang dicapai peserta pelayanan melalui layanan atau kegiatan pendukung yang dimaksud. Yang kelima itu tindak lanjut. Hasil monitoring terhadap proses kegiatan pembelajaran atau pelayanan dan hasil-hasilnya sebagaimana ia level prof dianalisis dan ditindaklanjuti untuk perbaikan dan pemantapan ataupun penyelesaian kegiatan pelayanan selanjutnya.
Baik, itulah tadi penjelasan sedikit tentang apa sih komponen dan struktur RPL. Baik, mungkin itulah sedikit tentang mengenai penjelasan pendekatan kita di bimbingan dan konseling tentang perencanaan dan penyusunan program bimbingan dan konseling. Baik, tentunya dalam ini kita ketahui bahwa perencanaan tentunya harus dilakukan dengan semantap-mantapnya ataupun dengan jauh hari agar supaya program yang didambakan akan menjadi lebih baik sebelumnya, karena sudah memiliki persiapan-persiapan untuk program selanjutnya. Nah, baik, itulah tadi sedikit penjelasan. Dengan ini saya akhiri dengan kata-kata tentunya rencanakan programmu dari jauh hari agar engkau mendapatkannya dengan maksimal. Terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah menyimak video ini, dan saya akhiri dengan ucapan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.